bener sih, waktu aku sering ngepost tentang Kawah Gunung Sumbing itu banyak yang nanya itu di mana. Soalnya jarang kan. Soalnya Karena jarang, terus bener-bener bagus buat kalian yang suka mendaki harus sampai. nyobain ke Gunung Sumbing, turun ke kawah, tapi kalau bisa sama warlock, jangan. Iya, biar tahu jelasnya tahu. kayak gimana gitu ya. Jangan biar mereka nggak ngerasa keganggu lah sama kedatangan kita gitu. Setidaknya kalau sama warlock juga emang sama-sama manusia kayak kita, cuman sedikitnya mereka lebih tahu memahami. tentang gimana tempat itu. Tapi bener-bener Gunung Sumbing bener-bener indah. Iya, bagus banget. Bener. Udah ya, kalau turun nggak ada mistis. Gak ada sih, Aman kita ya? turun bawa beban, naik ya, bawa beban. Kalau turun tuh yang pos 2 itu kan sore ya. Iya. Pas dulu itu Hujan waktu oh hujan. iya waktu hujannya. Waktu kita Itu Hujanan, gerimis. ya. Nah, bukan Oh, gerimis lagi. itu gede. Itu udah treknya juga udah kayak sungai tahu. sebelum ini maksudnya mau hujan. Iya. Belum apa? Bukan pas waya hujan deras. Terus yang Itu- sebelum Iya, itu berarti di pos 3 yang kita ke berangkat. bawah mau ke Iya. pos 2. Iya, yang mau ke pos Pokoknya yang treknya tuh yang udah tangga-tangga gitu loh. 2. Iya. Kan yang kanan, kalau dari atas kan yang kanan tuh kayak aliran ini. Nah, itu kan ada pohon-pohon. Nah, itu aku ngeliat itu yang dari atas itu. Lihat lagi. Ngikutin. Masih ada Iya, sampai yang pagi, itu. sampai siang. Ya sore. Sore ya, sore. Waktu. Karena kalau apa ya? Kalau malam-malam kayak gitu biasanya waktu kayak mau hujan, kayak Iya. waktu mau emang sih. hujan terus gerimis itu mereka malah kayak ini banget, nampakin banget Iya. gitu. Karena dia kan suka tempat yang lembab Oh iya. biasanya. Nah, itu ngelihat. Terus kalau yang tadi yang saya ngelanjutin yang kawah itu kan, jadi misal kalian mau mendaki gunung gitu, Gunung Sumbing sampai puncak, terus kok cerah, ngelihat kawah bagus. Nah, ya kalau turun sarannya kita harus ada sopan santun, karena kita memasuki kayak wilayah yang Angker banget. ya kalau ngomong angker sih Iya, itu terlalu angker, ini, ya. maksudnya keramat. Kalau keramat tuh kayak dimuliakan orang-orang gitu, yang orang lokal gitu, penduduk lokal tuh. Jadi emang pokoknya keramat gitu. Jadi kalau kita ke kawah ya pertama lebih dikurangin bercandanya. Maksudnya bercanda jangan terlalu sampai terbang-bang, jangan terlalu sampai kita itu kayak mengganggu itu kan. Karena kalau di kawah juga coba aja teriak itu bergema Iyalah. itu. Terus kita juga ada kayak waktunya, kayak kita tuh nggak seenaknya, seperlunya kita di kawah. Misal kita mau ke situ, ya udah, kalau jangan sampai kita berlama-lama karena cuacanya tuh nggak apalagi kalau kita misal terjebak di kawah pas badai apa kan, harus nyari perlindungan di gua di apa itu kan malah susah. Jadi buyar jadwal pendaki kita kapan. Jadi pas kita turun kan briefing juga kan, harus jaga sikap, bercanda dikurangin. Terus ya itu pokoknya mah Sopan santun, sopan santun, jaga sikap, jaga Iya. aturan. Terus si dia kan sering buang hajat gitu kan. Itu kalau yang orang-orang yang pengen buang hajat, pengen apa, itu pokoknya ada yang nemenin. Jangan jauh-jauh, maksimal jarak lah 5 meter lah, kan sama-sama muhrim lah, maksudnya cewek cowok gitu. Terus jangan jauh-jauh lah, seperlunya. Pokoknya jangan sampai kita misal yang pas di pos 4 camp kok kita beraniin sendiri terus jauh kan. Ya kalau kita nganggapnya biasa aja, cuman kan namanya buat antisipasi lah. Iya, benar. Itu harus dijaga Karena penyesalan Meminimalisir kecelakaan. karena yang cerita kan ada itu yang di laut itu, yang hilang itu kan katanya sih itu nemenin temennya ngencing berdua, yang nemenin yang hilang. Bukan yang kencingnya. Bukannya Iya. kencingnya kan kadang gitu, karena kalau nggak tahu lah ya.
mereka itu kayak gampang gitu mengkaburkan pandangan, misal 1-2. Jadi kita ngelihatnya oh ini jalan, satunya bukan ini mah bukan ini. Kadang kan gitu, karena satu apa ya alasan bisa kayak gitu kan, pikiranku apa ya, badan kita udah capek, pikiran udah ini udah amburadul gitu. Jadi kan kita gampang kebawa suasana mereka. Kelanjut aja Mas yang ke bawah pas turun udah Nah, cuma iya yang turun aja. dia cuman kayak namatin doang. Yang ya dia udah di situ, cuman namatin kan jalan gitu ya ke bawah. Saya ngeliat itu masih masih ada. Iya. Dia udah lihat. Terus udah sampai bawah, dia lihat cuman nggak ngikut. Oh cuma lihat aja. Iya lihat aja. Jadi namatin terus udah. Habis itu ya udah Aman-aman aja. aman alhamdulillah. Sampai Kita base camp. Sampai base camp. Tapi aku waktu turun alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa sih, cuman ya iya sih nggak ada gangguan apa-apa. Kalau pribadi, Iya. kalau dari mistis emang nggak ada, cuman yang mengganggu di pikiran aku ya masalah awal yang gara-gara teror itu. Emang itu mah yaudah sih ya, pokoknya enggak jangan. Jangan itu Enggak. privasi. Oh, Ya pokoknya perjalanan selama aku suka naik gunung yang kayak biasanya aku naik gunung itu kan dapatnya yang enak-enaknya aja gitu, tapi kalau waktu di Sumbi bener-bener ngajarin drop down banget mistis gitu, cuman sama mistisnya dapet, terus keindahannya dapet, teror menerornya dapet. Tapi ya aku di Sumbi ini kayak aku baru kenal Arestu. Aku baru ketemu, emang udah kenal sama Abisma, cuman aku baru ketemu sama Abisma. Sama itu aku kenal sama dia, baru ketemu ya karena kita naik ke Sumbing, baru kenal Adidan. Pokoknya keluarga Sumbing ini, keluarga Gunung Sumbing, Mbak Mut, aku, Mas Nanang, Arestu, Adidan, Abisma, Bang Iqbal, itu kita bener-bener baru ketemu First time. sama-sama kayak baru ketemu aja gitu. Semuanya. Tapi kita udah bener-bener karena masalah ini, karena masalah yang aku ya, bawa pribadi, ya. masalah pribadi aku, mereka alhamdulillah ngerangkul aku, nguatin aku, bener-bener kayak udah kayak keluarga banget. Padahal kita baru pertama kali ketemu di perjalanan ini, bener-bener ya Allah, aku Momennya ya momennya itu dapet. Makanya aku sampai sekarang, padahal banyak teman-teman pendaki aku yang pernah bareng naik sama aku, tapi kenapa teman-teman yang ke Sumi yang selalu aku temuin karena bener-bener kayak wah ini bener-bener kayak keluarga, padahal kita baru sekali ketemu. Bahkan bikin vlog juga, bikin video-video kayak gini juga sama teman-teman yang Sumi, kenapa nggak sama teman-teman yang lain gitu kan. Cuman karena kita juga bisa ngerasa kekeluargaan tuh kayak gimana ya, walaupun kita pernah ada masalah, cuman kan kayak kita awalnya kenal baik ya, diakhiri juga harus dengan yang baik gitu. Ya alhamdulillah dapat pelajaran lah, pendakian Sumbing ngajarin aku kayak kesabaran, keikhlasan, kekuatan, kayak segala macam itu bener-bener di pendakian ini. Dan dari aku juga Sumbing bener-bener indah. Mas sarannya Mas Sumbing? Ya saran Ya maksudnya Ya ada yang mau disampaikan ya, Kak, sampaikan di maksudnya videonya tentang Gunung Sumbing. kan Kan sampai selama saran Mas Nanang untuk ini kan warga Warga lokal. ya sebagai warga lokal. ya aslinya saya mah bukan warga lokal, cuman sering Iya, sering berkunjung, terus banyak teman dekat. Ya sarannya kalau kita muncak di gunung apapun, terutama kalau yang Sumbing kan, kita harus patuhi lah, jangan anggap sepele. Pihak base camp ngomong misal pantangan ini jangan kalau di Sumbing kayak nggak boleh ngomong dingin, nggak boleh ngeluh apa, itu emang Tapi keceplosan terus. iya. Kalau emang keceplosan mah nggak apa-apa, maksudnya itu refleks dari ini kita sendiri, cuman jangan disengaja, jangan kayak buat bercandaan. Tapi kan kayak kita ngomongnya tiris ya, bukan dingin. Berarti dari Sunda. Iya, berarti Tiris. mereka nggak tahu dong kalau tiris itu Ya apa. kalau itu mah Nggak tahu ya. ya Itu udah mah. beda. Ya udah beda ya, udah beda bahasa gitu. Iya. Untung kita tiris euy, Nah, tiris orang euy, Sunda. tiris kieu euy. Jadi mungkin mereka nya nggak ngerti bahasa Sunda kali ya. Kan kita juga ngomong kalau dingin bahasa Inggrisnya apa?
Cool. Cool. Ya, Cool. Malah bukan kita cool. malah kita Cool. ngomongnya cool banget di sini. Nah, ternyata begitu kan. Iya. Nggak, bukan buat bercandain sih, cuman kan karena kita takutnya keceplosan ngomong dingin terus, jadi kita kayak tiris euy. Yang alhamdulillahnya lagi kita itu nggak sering ngomong dingin ya, seringnya ngomong tiris euy. Tiris. Gitu. Itu keceplosan tapi Ya. kan. Iya. Keceplosannya emang, cuman kan keceplosannya bukan pakai bahasa Indonesia kan, katanya di Gunung Sumu itu nggak boleh ngomong dingin, berarti ngomong tiris boleh. Kan sama-sama dingin. Ya, nggak bercanda. Terus Ya pokoknya kalau puncak kan tadi pertama harus kita tuh mematuhi lah, kita harus dicerna baik-baik, pihak basecamp tuh bilang apa aja, pantangannya apa, nggak boleh ini itu kita harus pegang, karena kan kebanyakan kalau pendaki sekarang paling paling gini, masa karena pihak basecamp lebih tahu kondisi situasi di gunung gimana, kita kan pendatang, mereka kan kayak sebagai gampangnya penerima tamu gitu. Jadi yang kita punya harus rumah lah iya, gitu. harus Intinya. inilah ngikutin aturan gitu. Kalau di Sumbing ya ya itu kalau kita sampai puncak Ocara di kawah, kalau mau ke kawah ya pertama lebih kurangin bercandanya, Bener-bener fokus sama diri fokus kita sendiri, pokoknya terus fokus. ya fokus ya intinya, jangan terlalu belak-belakan kayak yang biasanya Iya. gitu, bercanda seperlunya aja gitu. Bahkan waktu kita turun ke kawah juga yang biasanya kita di trek suka ketiwi, ini terus enggak. waktu di kawah kita bener-bener emang kita Diam. ceria, Iya. kita ceria, bikin konten, bikin video, ngambil foto gitu. Cuman kan kita nggak bener kayak jaga etika lah gitu. Jaga etika Karena banget. kan di sana bener-bener Iya. ya Taman. tempatnya gitu, tempatnya. Kalau saran ya bagian gitu kan ya tadi yang ngelanjutin yang di kawah, kalau kawah kan misal turun, misal enggak ya kan nggak semua minat ziarah kan ya tinggal apa ya, kita itu niatin ke kawah mau ngeliat, misal di sana kan ada ini belerang gitu, ada pemandangan bagus, itu udah kita niatin pokoknya Yang baik. seperlunya yang baik, kita perilaku lebih baik. Jadi pokok ya emang kalau pendakian harus baik, cuman kan kadang kalau kita di trek kan kadang keceplosan apa. Iya. Nah, Iya. kalau di kawah mah kalau bisa mah jangan sampai, karena itu fatal banget. Karena kan ada teman saya itu dia orang lereng yang Bansari, yang itu dusunnya dulu pernah dibuat film ini Lampor itu. Oh, Lampor. Nah, itu kan buatnya di dusun itu. Oh iya. Iya, itu teman-teman saya tuh bilang kalau kita aneh di kawah, kalau di trek mah maksudnya kalau trek nggak terlalu efeknya tuh, maksudnya nggak nyampe ke bawah banget. Kalau yang di kawah itu misal kita ada masalah di kawah kok nggak diselesain di kawahnya sampai ke bawah, apalagi kita sampai bawah atau sampai rumah kok masih ada, itu kalau kata teman mah itu kita harus balik Harus balik lagi. balikin ya. ke kawah lagi, urusinya di kawah. Iya, selesainya di Iya, kawah selesai lagi. di kawah, Karena kan bikin masalahnya di Iya, kawah. karena itu Jadi intinya jangan mengambil apapun kecuali gambar, dan jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. nah, iya. Dari aku buat teman-teman aku yang waktu ke Sumbing bareng Mbak Mut, terutama terima kasih udah menuntun kita sampai puncak Gunung Sumbing, udah nerima kita di Mas Tanang juga kan? rumah. Mas Mas Tanang kan keluar di lo. sini. Ya, Terus maksudnya yang nemenin kita di rumah ini satu-satu, makasih juga buat Adidan, Abisma, pokoknya teman-teman semua yang waktu itu seperjalanan waktu ke Gunung Sumbing. Iya. Makasih banyak karena udah ngasih pelajaran yang benar-benar berharga buat aku pribadi. Semoga kalian nonton video ini, dan semoga juga kita bisa mendaki bareng lagi ya. amin, amin, amin. Jangan cuma wacana. Nah guys, sekian cerita dari kita.
ini cerita kita pribadi tentang pendakian kita. Kalau misalkan kalian mau percaya ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena setiap orang punya hak buat percaya atau enggak. Karena yang kita alamin ini ya cerita kita yang kita Ya, alamin. nggak diada-adain ya. Ya bukan Bukan. nggak ada ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin, ya ini ya cerita kita. Mau kalian percaya atau enggak ya itu hak kalian. Di sini kita cuman berbagi Sharing. pengalaman yang kita rasain waktu di Gunung Sumbing gitu. Yo, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis. Gratis karena satu subscribe dari kalian itu berharga buat kita, biar kita Iya. makin semangat kontennya. Semangat Karena- bersharing, berbagi karena viewers Iya. kita pengalaman. masih sedikit. Satu gandeng. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.